Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lucky Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share sebuah teknik tentang fokus, yaitu teknik recompose. Seperti apa teknik recompose dan bagaimana caranya, serta hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan teknik itu. Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Jadi beberapa waktu yang lalu di sebuah video saya menjanjikan akan membuat video tentang teknik recompose, dan kemarin ada yang menanyakan tentang teknik itu. Oke, teknik recompose ini akan sangat berguna dan bermanfaat ketika kamera teman-teman itu satu kamera dengan titik fokus yang tidak terlalu banyak. Misalnya nih, kamera yang saya gunakan yaitu kamera 6D yang sangat sedikit titik fokusnya. Jadi teknik recompose ini akan sangat bermanfaat ketika saya menentukan titik fokus mana dan bagaimana mengatur komposisinya. Kondisi yang kedua yaitu kamera teman-teman masih belum menggunakan touchscreen. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman menggunakan kamera yang sudah touchscreen, teknik ini juga akan sangat membantu untuk mempercepat dari fokus ataupun bagaimana kita menentukan titik fokusnya. Dan kondisi yang ketiga yaitu ketika POI tidak tepat pada titik fokus yang disediakan oleh kamera. Jadi bagi teman-teman yang sudah menggunakan kamera yang sudah touchscreen, serta teman-teman yang nyaman menggunakan multi area fokus, mungkin teknik ini nggak begitu bermanfaat dan bisa men-skip video ini. Oke, jadi apa itu recompose? Teknik recompose ini yaitu sebuah teknik dalam ketika kita menentukan titik fokus, katakanlah ketika kita sudah menguncinya dengan menekan separuh dari tombol shutter, kemudian kita geser dari angle yang akan kita frame. Dari perpindahannya inilah yang disebut dengan teknik recompose, dan ketika kita sudah jepret itu baru kita mengambil gambar. Ketika kita masih menahan separuh, itu kita hanya menahan fokusnya, belum sampai melakukan pengambilan gambar. Jadi teknik recompose ini yaitu harusnya objek itu berada di tengah, katakanlah titik utama ataupun fokus kita berada di titik tengah, kita kunci fokusnya, kemudian kita geser. Pergeserannya ini tergantung dari komposisi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi komposisi yang lebih sering saya gunakan yaitu komposisi rule of third, di mana objek ataupun POI itu berada di sepertiga bagian. Ketika kita taruh titik fokus kita di tengah, maka kita perlu menggeser dari angle ataupun dari kamera ini agar bisa objek itu berada di sepertiga bagian. Jadi teknik recompose ini sangat membantu sekali ketika kita mau menggunakan teknik ataupun kita menggunakan komposisi rule of third ataupun komposisi yang lain. Oh ya, jadi ketika teman-teman menekan tombol separuh dan memastikan bunyi ataupun ketika bibnya dimatikan, itu terkadang titik fokusnya itu akan berubah warna ketika kita tahan separuh, kemudian baru kita geser. Jadi untuk memastikan objek ataupun POI itu terkunci, yaitu ketika kita mendengar bunyi bip ataupun titik fokusnya itu berubah warna. Jadi teknik recompose ini sangat bermanfaat ketika kita sering-sering bermain dengan komposisi rule of third, karena komposisi rule of third ini adalah bagi saya itu adalah komposisi yang sangat luar biasa ketika kita menghasilkan foto-foto yang tidak biasa. Oke, itu tadi sekilas tentang teknik recompose. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan teknik recompose. Yang pertama yaitu titik fokus yang paling akurat itu biasanya di titik tengah ataupun di tengah-tengah dari kamera. Ini mungkin bagi kamera-kamera yang masih memiliki titik fokus yang tidak terlalu banyak. Mungkin kamera-kamera yang sekarang, apalagi kamera yang sudah dilengkapi dengan touchscreen ataupun dengan sensor mata atau eye focus, itu kemungkinan itu bisa fokus ataupun bisa akurat. Namun bagi teman-teman yang masih menggunakan kamera DSLR yang lama, misalnya 6D, 7D ataupun 60D dengan jumlah titik fokus yang tidak terlalu banyak, maka titik fokus yang berada di tengah-tengah ataupun titik yang berada di tengah-tengah itu adalah titik fokus yang paling akurat jika dibandingkan dengan kiri, kanan, atas ataupun bawah. Jadi
Ya, hal yang paling perlu diperhatikan yaitu gunakan satu titik di tengah-tengah. Itu biasanya yang paling akurat jika dibandingkan dengan titik fokus yang lain. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu semakin kita buka lebar diafragma kita, maka akan semakin besar kemungkinan fokusnya itu akan bergeser. Ketika teman-teman menggunakan lensa dengan bukaan lebar dan membuka lebar misal di f1,2 ataupun f1,4, kita harus berhati-hati untuk melakukan teknik rekompos ini. Sebisa mungkin kita taruh di titik fokusnya itu terdekat dari objek ataupun terdekat dari POI ya, meskipun di beberapa kamera nggak bisa terlalu mendekat, namun kita harus pilih titik fokus yang terdekat dari objek yang akan kita fokuskan dan kemudian kita taruh di framing yang sesuai dengan komposisi. Itu kita harus perhatikan seberapa jauh kita akan menggesernya, karena semakin jauh kita geser dan diafragma kita semakin lebar, maka kemungkinan untuk misfokus itu akan semakin besar. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu semakin jauh kita geser dari titik fokus itu, maka akan semakin rentang misfokus ya, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, yaitu sebisa mungkin kita pilih titik fokus yang sekiranya mendekati dari objek ataupun point of interest kita ketika kita geser. Misalnya nih, karena kondisi titik fokusnya di tengah dan antara objek itu agak jauh, jadi sebisa mungkin kita dekatkan, kita pilih katakanlah dua titik dari titik tengah, itu mungkin bisa mengurangi dari misfokus. Jadi sebisa mungkin, tapi yang pasti kita harus tahu apakah titik-titik itu akurat. Biasanya sih titik fokus yang membentuk cross, katakanlah seperti ini, itu biasanya agak akurat jika dibandingkan dengan yang tidak mengalami cross, katakanlah di sisi diagonal ataupun di sisi yang diagonalnya, itu biasanya kurang akurat dan lebih akurat ketika itu berada pada cross. Jadi di tengah-tengah, atas, bawah, kiri, kanan. Namun ketika nyebrang dari cross ini, itu biasanya tingkat keakuratannya berkurang. Jadi kita harus perhatikan seberapa jauh dari titik fokusnya tersebut. Oke, sementara itu dulu. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan kamera DSLR jadul kayak kamera saya 6D ini, jadi teknik rekompos ini adalah sebuah teknik yang bagi saya itu sangat membantu sekali ketika mengambil gambar. Katakanlah ketika kita mau mencari fokus ataupun mengunci fokus, kemudian kita geser dari kameranya ini agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, meskipun terkadang teknik rekompos ini perlu sedikit tricky agar bisa mendapatkan fokus. Misalnya ini ketika kita geser, kita majukan sedikit ataupun kita mundurkan sedikit dari kameranya ini, itu sangat tergantung dari diafragma ataupun jarak antara titik fokus dengan objek yang nantinya akan kita jadikan ataupun kita geser komposisinya. Jadi perlu trik, perlu pembiasaan seberapa jauh kita majukan, seberapa perlu kita mundurkan, itu juga kita harus bermain feeling. Namun ya sekali lagi, semua tergantung dari kamera dan feeling teman-teman. Oke, sementara itu dulu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ataupun yang masih bingung seperti apa teknik rekompos ataupun fokus yang seperti apa yang ataupun kenapa foto saya blur, sedangkan ya banyaklah yang berhubungan dengan fokus. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan kita bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.